KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat. Pejabat publik yang dilantik telah disumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi selalu mengingatkan agar para pejabat publik selalu mengingat janji dan sumpah tersebut dengan mengemban tugas secara amanah serta tidak memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mengambil keuntungan bagi pribadi atau kelompok. Saudara, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya mohon maaf kepada ibu saya yang saya yakin hari ini nonton di TV. Saya mohon dalam usianya yang sudah sepuh ini beliau tetap kuat. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi yang terjadi. Kemesraan Jokowi Prabowo segera berlalu. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap KPK. Berita itu sejak tadi pagi menjadi berita besar di media, trending topik percakapan utama di media sosial. Kategorinya breaking news. Selain Edi, sejumlah orang juga ditangkap dalam operasi di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu dini hari, termasuk istrinya bernama Iis Rosita Dewi. Iis tercatat merupakan anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Gerindra. Tangkap tangan ini sangat mengejutkan. Sejak Undang-Undang KPK direvisi, KPK dipimpin Komjen Firly Bahuri, seorang perwira tinggi aktif polisi, banyak yang skeptis. KPK sudah tak bertaji, tak bisa diharap lagi para pejabat negara, terutama pejabat tinggi sekelas menteri, bisa tenang menjalani hari-hari penuh dengan korupsi. Dugaan itu ternyata salah, KPK masih bertaji. Seperti membaca pertanyaan publik, KPK segera membocorkan ke media. Penyidik senior KPK Novel Baswedan memimpin penangkapan di bandara. Publik menjadi mahfum, paham mengapa KPK tetap sakti. Kehilangan bola matanya akibat disiram air keras, Novel tak kehilangan nyali. Bersama dengan para penyidik lain, Novel membuat lembaga anti rasuah itu tetap disegani dan sedikit dihormati. Bagaimana nasib Edi? Belajar dari kasus-kasus operasi tangkap tangan sebelumnya, rasanya akan sangat sulit berkelip, apalagi beritanya sudah muncul di media. Jadi, prosesnya dipastikan akan berlanjut. Edi dipastikan harus mengucapkan selamat tinggal pada kursi menteri yang hanya sejenak bisa dia nikmati. Bersama anggota Kabinet Jokowi Ma'ruf, dia dilantik pada tanggal 23 November 2019, jadi hanya 1 tahun lebih 1 bulan 2 hari. Hari pelantikan sebagai anggota kabinet dan hari penangkapannya sama. Sama-sama Rabu, bedanya hanya waktu. Satu pagi hari, yang lain dini hari. Kalau nasib Edi sudah hampir bisa dipastikan, bagaimana dengan nasib masa hubungan Prabowo-Jokowi? Edi, bagaimanapun merupakan tangan kanan Prabowo di pemerintahan. Dia kader sejak usia belia oleh Prabowo. Diselamatkan, disekolahkan, dikader hingga didudukan menjadi menteri. Berarti dia mempunyai posisi sangat spesial bagi Prabowo, bukan hanya ring 1, tapi ring setengah. Betapa spesialnya Edi bisa terlihat ketika menghadap Jokowi di Istana Merdeka. Dia datang bersama Prabowo. Pakaian yang dikenakan pun sama, seragam kebesaran Gerindra atas putih dengan bawahan warna kaki. Apa pilihan Prabowo menghadapi situasi yang pelik dan muskil ini? Pertama, jika ingin menunjukkan konsistensi antara ucapan dan perbuatannya, Prabowo akan membiarkan Edi. Dia bahkan segera menyampaikan kepada publik memecat Edi dari partai. Langkah itu malah